Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini di dakwaan 340, kemudian tuntutannya adalah 8 tahun untuk saudara Ramdhanu. Apakah ini memang sudah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh saudara Ramdhanu? Kalau kita lihat di reka-reka adegan rekonstruksi, pertanyaannya itu ya, bahwa dakwaan, tuntutan, dan rekonstruksi, apakah ini sudah sebanding dengan 8 tahun apa yang dilakukan oleh saudara Ramdhanu? Dari mulai kita lihat ikut serta dalam proses menghabisi kedua korban. Memang saudara Ramdhanu mengakui, dan pengakuan Ramdhanu bisa jadi ada sebagai pembuka kasus ini sehingga terang benderang. Walaupun dari pihak kepolisian sudah mengantongi alat bukti yang akan diperlihatkan oleh pihak kepolisian. Tetapi sekali lagi bahwa saudara Ramdhanu betul-betul ikut dalam proses menghabisi kedua korban. Apakah akan ada pengurangan hukuman terhadap saudara Ramdhanu dengan tuntutan 8 tahun penjara? Sekali lagi, pertanyaannya kembali ke ulang, apakah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh saudara Ramdhanu ikut menghabisi kedua korban? Kalau kita berkaca kepada kasus Sambo, Eliezer, dia melakukan tembakan dan dia menjadi justice kolaborator dan dia mendapat hukuman 1 tahun penjara. Kalau kita lihat dengan Ramdhanu mendapatkan justice kolaborator, akan sedikit berbeda. Eliezer pada saat itu dia adalah seorang bawahan yang dihadapkan dengan atasannya, yang dihadapkan dengan suatu keadaan yang dia tidak bisa bergerak apapun. Karena dia adalah seorang bawahan dan dihadapi adalah seorang pimpinan. Dan pada saat itu dalam keadaan menggunakan senjata. Tidak ada pilihan lain pada saat itu Eliezer melakukan suatu tembakan. Padahal dia sendiri melakukannya dengan, kita tahu bahwa dia dengan perasaan, tidak dengan kemauan dia sendiri. Artinya apa? Dia tidak bisa ada pilihan lain. Eliezer tidak ada pilihan lain. Untuk kabur pun dia tidak mungkin. Karena kalau tidak melakukan, dia yang akan mati. Di bawah tekanan atasan dan juga ada senjata di sana. Berbeda dengan saudara Ramdhanu. Ramdhanu tidak dalam proses penekanan yang sangat kuat. Kalau misalkan Ramdhanu pada saat itu untuk bisa melarikan diri, dia bisa melarikan diri. Tidak ada alasan kalau Ramdhanu mengatakan bahwa dia dalam tekanan pada saat itu. Karena pada saat itu Ramdhanu tidak ada pengawasan yang kuat. Berbeda dengan Eliezer, seorang yang memegang senjata pada saat itu. Ramdhanu di sana tidak ada senjata. Tidak ada yang mengawal dia, tidak ada yang membawa senapan atau membawa alat untuk menjaga saudara Ramdhanu. Kita lihat sebenarnya kalau kita lihat situasi TKP, sebenarnya Ramdhanu bisa lari. Itu bedanya dengan Eliezer. Eliezer tidak bisa berkutik apa-apa. Dia tidak bisa apa-apa karena kalau dia tidak mengikuti perintah maka dia akan habis. Ramdhanu masih bisa lari. Ya. Tidak ada pintu di sana. Di TKP tidak ada pintu. Di CCTV tidak ada pintu. Dia masih bisa lari. Dan kalau kita lihat pada saat ada
direkonstruksi, Ramdhanu sempat disuruh keluar. Dan pada saat mendengar percekcokan, Ramdhanu kemudian masuk ke dalam dan melihat apa yang dilakukan oleh Pak Yosef. Pada saat itu sebenarnya Ramdhanu bisa lari. Nah, inilah antara perbedaan antara Ramdhanu dengan Eliezer. Ya. Nah, kembali lagi, apakah 8 tahun ini sebanding dengan apa yang dilakukan oleh saudara Ramdhanu pada saat rekonstruksi itu? Dengan nanti Ramdhanu justice kolaborator. Orang berpikiran dan mempunyai pemikiran bahwa Ramdhanu akan berkurang. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan beberapa orang bahwa Ramdhanu akan dikurangi hukumannya sehubungan dengan Ramdhanu mempunyai justice kolaborator dan bawah pengawasan LPSK. Apakah memang akan berkurang hukuman untuk Ramdhanu? Nanti kita lihat di vonis hakim. Kita tunggu nanti pledoi daripada Pak Yosef. Karena yang akan nanti mempengaruhi juga pledoi ini, yaitu pledoi Pak Yosef, itu akan mempengaruhi apa ya gerangan yang akan dikatakan oleh Pak Yosef nanti di saat pledoi. Karena ini akan mempengaruhi putusan hakim terhadap saudara Ramdhanu nantinya. Pledoi Pak Yosef. Sekarang Pak Yosef sudah mendapat tuntutan seumur hidup. Pak Yosef sekarang mendengar Ramdhanu dengan tuntutan 8 tahun. Pak Yosef mendengar sekarang kalau misalkan dengan Jesse-nya Ramdhanu akan turun hukumannya. Apakah Pak Yosef akan diam saja sekarang di pledoi nanti? Apakah akan mengungkapkan sejujurnya di pledoi nanti? Apakah Pak Yosef akan membuka semuanya di pledoi nanti? Mohon maaf. Pak Yosef sekarang melihat, sudah mendengar, Ramdhanu 8 tahun penjara dan ada kemungkinan berkurang. Apakah Pak Yosef akan diam saja dengan keputusan, dengan statement dia bahwa dia tidak ada di TKP? Ini sudah mulai sampai akhir. Apakah akan terus bertahan bahwa Pak Yosef memang tidak ada di TKP dan memang ada di rumah, akan terus bertahan dengan statementnya seperti itu? Ataukah di pledoi akan mengakui segalanya dan membuka ada informasi-informasi lain? Makanya bahwa keputusan nanti pihak hakim terhadap kurungan terhadap Ramdhanu tergantung nanti dari pledoi. Apakah pledoi Pak Yosef akan mempengaruhi? Kalau misalkan masih tetap plet-plet saja seperti kemarin-kemarin bahwa saya ada di sana dengan saksinya Mak Encar begini-begini, ya halas kalau gitu, selesai. Tetapi kalau misalkan tiba-tiba Pak Yosef memberikan keterangan yang di luar dugaan, atau bisa saja ada pengakuan, atau bisa saja mengatakan bahwa ada pelaku lain di sana, misalkan gitu ya, nah ini akan meledak. Kenapa? Nanti akan berhubungan. Apakah kesaksian Ramdhanu itu sudah jujur 100%, maka Pak Yosef akan menentukan di sini. Apakah Pak Yosef akan mengatakan sekali lagi kejujuran Ramdhanu dibuktikan di pledoi Pak Yosef nanti? Apakah ada pemeran lain di sana? Pak Yosef akan membukanya di sana. Apakah akan dibuka oleh Pak Yosef? Ataukah memang tidak bisa dibuka? Ataukah memang tidak ada yang harus dibuka karena memang begitu adanya? Nah, menarik. Yang kita tunggu sekarang adalah pledoinya Pak Yosef. Kalau masih, sekali lagi, kalau masih dengan bahwa saya ada di rumah, bahwa saya jam sekian dengan Ibu Mimin,
makan nasi goreng jam sekian, wah itu kalau keterangan itu masih seperti itu ya tidak akan meledak ya. Tapi kalau sekali lagi, kalau misalkan ada hal-hal yang di luar dugaan yang disampaikan oleh Pak Yosep, bahwa misalkan yang tadi saya sampaikan bahwa saya begini-begini, kemudian dibuktikan dengan alat bukti, nah barulah di sana akan meledak. Tapi apakah mungkin seperti itu? Kenapa harus menunggu pledoi? Kalau memang ada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berbeda dengan saudara Ramdhanu keterangannya, kenapa tidak disampaikan di persidangan? Kan itu jadi pertanyaan kita. Kenapa harus menunggu pledoi? Ya, sekali lagi masih tetap kita akan menunggu apa yang akan disampaikan oleh Pak Yosep. Apakah Pak Yosep akan bertahan dengan tuntutan yang disampaikan oleh JPU bahwa seumur hidup? Karena belum tentu juga, karena putusan daripada hakim akan berbeda nantinya. Ya. Baik, demikian rekan sahabat materi subuh ini. Pledoi Pak Yosep akan mempengaruhi tuntutan terhadap saudara Ramdhanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.